Sobat ATR BPN. Selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Semoga hari ini sehat dan bahagia ya Bapak Ibu. Kali ini kembali lagi dengan kegiatan rutinitas kita setiap hari Rabu pukul 10, yaitu Mabar episode 19. Pada kegiatan daring hari ini turut serta bergabung Kabak Tata Naskah dan Kearsipan yaitu Ibu Lucy, Kepala Subbagian Kearsipan yaitu Ibu Tias, dan Kepala Subbagian Tata Persuratan Ibu Endah. Sebelum kita melangkah ke dalam pokok acara hari ini, saya memiliki kuis nih Bapak dan Ibu untuk mengecek kesiapan kita semua ya. Bapak dan Ibu bisa menjawab kuis tersebut pada kolom chat. Nanti akan saya bantu untuk memilihkan jawabannya. Ini clue-nya ATK ya Bapak Ibu, alat tulis kantor atau peralatan-peralatan di kantor yang biasa Bapak Ibu ketahui ya, sudah familiar. Mungkin bisa coba untuk dijawab di kolom chat, nanti saya bantu untuk ngecek jawabannya. Atau Bapak Ibu mungkin bisa juga untuk bicara langsung. Komputer. Komputer. Ya. Penting, betul Bapak Ibu. Amplop, Amplop. pulpen, Pulpen, ya benar Bapak Ibu. Label, Surat. Surat, benar. Label, benar. Printer. printer. Pintar, ya betul Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Siap, lanjut. Lagi Kita langsung masuk kepada pokok materinya aja ya Bapak dan Ibu. Hari ini pemateri kita yaitu Mbak Ana. Halo Mbak Ana. pagi Mbak Gusni. Pagi, gimana Mbak Ana udah siap hari ini? Alhamdulillah, insya Allah siap. Salah, oke. Waktu dan tempat saya berikan kepada Mbak Ana. Ya, terima kasih Mbak Gusni. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana nih kabarnya? Baik, Mbak Ana. Alhamdulillah. Izin, saya lagi yang akan kita belajar sama-sama mengenai kali ini adalah kode klasifikasi. Langsung aja. Izin Bapak Ibu, apakah sudah muncul?
Sudah Mbak Ana? Sudah muncul? Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita belajar mengenai klasifikasi arsip fasilitatif. Dasar hukumnya itu dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Nah, klasifikasi arsip sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada klasifikasi fasilitatif yang biasanya dimiliki oleh setiap instansi atau pembuat arsip, dan ada klasifikasi substantif yang dimana itu merupakan apa ya, suatu ciri khas satu lembaga atau pembuat arsip yang berbeda. Misalnya kalau kita kan Kementerian ATR BPN, klasifikasi substantif kita itu ya tentang pertanahan. Beda dengan Kementerian Keuangan, beda juga dengan Kementerian Pertanian gitu. Lanjut, maksud dan tujuan yaitu pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di kementerian menjadi beberapa kategori unit informasi arsip untuk penciptaan, penyimpanan, dan penemuan kembali arsip dengan cepat dan tepat. Unsur kode klasifikasi ini ada yang terdiri dari angka, ada yang terdiri dari abjad, ataupun gabungan dari keduanya. Kebetulan kalau kita itu merupakan gabungan dari abjad dan angka. Contohnya ada KU 0102, ada dan lain sebagainya. Dan kegunaan klasifikasi arsip itu apa? Yaitu untuk pedoman baku untuk penataan arsip yang didasarkan pada sistem pemberkasan subjek, keutuhan informasi, arsip dari kegiatan yang sama atau yang sama masalahnya akan mengelompok ke dalam satu berkas. Mengatur penyimpanan arsip secara logis dan sistematis, mendukung secara langsung dalam penyusutan arsip dan sebagai sarana pengendalian dan akan membantu dalam mempercepat penemuan kembali arsip. Kode klasifikasi arsip fasilitatif itu ada beberapa, ada pengorganisasian dan tata laksana, prosedur dan kebijakan instansi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan terakhir adalah data dan informasi. Nah, cara menentukan kode klasifikasi arsip itu gimana sih? Nah, di sini diambil contoh adalah nota dinas dari pencairan, kebetulan di sini ada dari contoh pencairan Pak Biro. Lagi waktu itu dinas. Di sini kalau kode klasifikasi ini yang sudah saya beri tanda warna, itu yang paling depan KU itu adalah primer, masalah atau fungsi tupoksi. Fungsinya itu apa sih? Nah, yang kedua adalah sekunder atau submasalahnya. Jadi anak dari masalahnya. Keuangan tentang apa? Kalau di sini ada KU 02 atau tentang perbendaharaan dan tata laksana keuangan. Dan ini akan mengerucut lagi menjadi tersier atau jadinya KU 0202, yaitu tentang pencairan anggaran. Dan di nota dinas ini adalah tentang pencairan anggaran. Dan makanya yang diambil adalah kode klasifikasi KU 0202. Itu pencairan anggaran, yaitu terkait dengan naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan urusan administrasi pencairan anggaran kantor pusat kementerian, pelaksanaan pemantauan pencairan anggaran di tingkat pusat dan daerah, serta pengembalian setoran pendapatan negara bukan pajak. Jadi, izin Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada contoh nota dinas atau nota dinas tentang pencairan, itu bisa pakai kode klasifikasinya KU 0202. Kalau yang lain-lain itu bisa dilihat nanti di permen ini, Bapak Ibu. Permen nomor 10 tahun 2018. Nah, ini dari lampiran permen, misalnya kita melakukannya implementasi kode klasifikasi ini juga digunakan dalam pengindeksan dan atau pengkodean. Jadi sebenarnya nanti kalau penyimpanan arsipnya itu harus disusun berdasarkan kode klasifikasi. Yang pertama ada dari TU-nya ke tata usahaan, terus
sekundernya dari kearsipan TU02, lalu tentang layanan arsip misalnya ini TU0202 tentang layanan arsip. Lalu gimana kalau misalnya tersiernya berbeda? Jadi cuma ditambahkan tab tersiernya aja. Jadi izin Bapak Ibu yang sudah menerima map dan beserta indeks dan tab dari kita itu ada warnanya, ada warna ungu, kuning, dan hijau. Jadi izin Bapak Ibu, jadi yang sudah kami kirimkan itu ada contoh dari kami yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Gusni, yaitu ada primer, jadi coba saya matikan dulu background-nya. Ternyata izin Bapak Ibu, jadi ini kami sudah kirimkan ke beberapa satker. Ini contohnya untuk penggunaan kode klasifikasi pada sini di tab ini ada tab untuk primer. Jadi kalau misal tadi ada kearsipan, itu nantinya di tersier. Ini primer, misalnya ada KU, ini sekundernya KU02, dan ini tersiernya KU0202. Lanjut Bapak Ibu. Nah, penggunaan kode klasifikasi arsip ini dipakai yang sudah dijelaskan sebelumnya di penomoran. Ini contohnya dari ST, surat tugas. Yang pertama itu untuk nomor agenda. Yang kedua ST, karena ini berkaitan dengan surat tugas, yaitu kode jenis naskah dinas. Kalau misalnya SK berarti surat keputusan berarti SK. Lalu kode penandatangan dan kode klasifikasi. Kode penandatangan tergantung siapa menandatangani. Kalau kami itu 100 karena dari Sekretariat Jenderal. Lalu nanti kode penandatangannya siapa, misalnya *5.1, itu bisa dilihat juga di permen tentang tata naskah. Lalu ada bulan terbitnya, kapan diterbitkan. Oh ya, yang sebelum itu ST, kode penandatangan dan kode klasifikasinya, lalu bulan terbitnya, lalu terakhir adalah tahun terbit. Berikut contohnya. Kemudian pemberkasan tadi ini, contohnya ini ada seperti yang sudah dijelaskan. Ini implementasinya yang digunakan di filing kabinet. Yang pertama adalah TU Ketatausahaan, lalu mengerucut menjadi TU02 kearsipan, mengerucut lagi menjadi layanan arsip TU0202. Ini ditulis indeksnya tentang apa, nomor suratnya, atau bisa juga pemohonnya. Itu sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu. Pemberkasan arsip aktif sesuai dengan kode klasifikasi arsip dikelompokkan secara kronologis, disusun berdasarkan kode klasifikasi sesuai dengan asas asal-usul. Asal-usul adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip
tetap terkelola dalam suatu kesatuan pencipta arsip provenance, tidak tercampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptanya. Lalu ada juga ini daftar berkas. Jadi kalau misalnya kita menyusun arsip itu ada daftar berkas dan daftar isi berkas Bapak Ibu. Kalau daftar berkas arsip aktif itu berisi berkas-berkas. Jadi bukan satu persatu surat. Misalnya ada surat SPM, berkas SPM itu cukup ditulis unit pengolahnya dari mana, nomor berkasnya berapa, nomor berkas aslinya diisi adalah nomor urut. Jadi misalnya nomor berkas pertama itu ditulis 1, itu jika sudah memberkas. Kita bisa tulis seperti itu, tapi kalau misalnya belum memberkas, biasanya kami menulis nomor berkas ini berdasarkan nomor surat. Lalu ada kode klasifikasi yang tadi bisa dilihat di permennya. Ada uraian informasi berkas, ini rincian singkat dari satu berkas tersebut, informasinya mengenai apa. Lalu kurun waktu ini ditulis tahun terakhir atau tahun termuda dalam satu berkas itu. Misalnya ternyata oke lah, misalkan Roy ya, itu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Yang diisi adalah paling terakhir yaitu tahun 2005-nya. Lalu jumlahnya bisa ditulis berapa jumlahnya, misalnya satu berkas atau dua berkas atau berapa lembar gitu. Itu bisa ditulis di situ satuan. Yang penting ada satuannya. Antara lain bisa eksemplar, bisa berkas, bisa lembar, dan tingkat perkembangannya bisa kopi, bisa asli. Untuk keterangan bisa ditulis letak penyimpanannya atau kondisi arsipnya itu seperti apa. Daftar isi berkas arsip aktif itu adalah rincian per itemnya atau satu suratnya. Dari SPM itu kan terdiri dari beberapa surat. Itu nanti bisa ditulis di sana satu persatu surat. Nomor berkasnya bisa diambil dari daftar berkas. Misalnya nomor berkas pertama, terus nomor item arsipnya ditulis satu lagi. Itu untuk menuliskan berapa urutannya. Lalu kode klasifikasi itu bisa dilihat di permen tadi. Lalu informasi arsip, biasanya kami siapa penandatangannya, nomornya berapa, tanggalnya kapan, halnya tentang apa, itu dirincikan satu persatu surat. Jadi per urutan itemnya juga, tanggalnya tanggal berapa, beda dengan kurun waktu yang hanya diisi dengan tahun. Kalau untuk daftar isi berkas ditulis per tanggal. Gitu, itu bisa ditulis di sini. Terus jumlahnya sama, bisa per lembar, bisa juga per berkas. Untuk tingkat perkembangannya bisa kopi, bisa asli, dan keterangannya bisa sesuai dengan kondisi atau letak penyimpanannya. Surat masuk dan surat keluar diberkaskan menjadi satu arsip, jadi satu kesatuan, jadi tidak boleh dipisahkan atau misalnya nota dinas itu tidak bisa, ataupun surat masuk dan surat keluarnya berbeda, itu sebenarnya tidak bisa. Itu harusnya di dalam satu berkas yang sama, disimpan dalam satu tempat yang sama gitu Bapak Ibu. Lalu kode klasifikasi ini untuk menentukan retensi arsip. Jadi untuk mempermudah kita bahwa misalnya dalam kurun waktu tahun 2010 SPM itu berarti otomatis dalam satu kode klasifikasi yang sama, maka retensinya pun sama gitu. Makanya kita menyarankan diberkaskan untuk agar dapat dimusnahkan dengan cara yang lebih mudah. Jadi tidak perlu dipilah-pilah lagi, tidak perlu dicari-cari lagi. Jadi kita tahu tuh kalau dalam satu berkas, dalam satu tempat yang sama ternyata itu sudah bisa musnah gitu. Dalam satu box yang sama. Biasanya kalau dalam satu box yang sama itu disimpan dalam satu tersier yang sama. Jadi mudah untuk dilakukan pemusnahan. Jadi setelah didata tadi pun lebih mudah untuk kita untuk tinggal mengajukan saja gitu tanpa harus diinput lagi seperti itu Bapak Ibu. Dan contohnya ini ada SPM, ada DIPA. Ini bisa dilihat kalau misalnya DIPA itu 2 tahun setelah
tahun anggaran berakhir ditambah 3 tahun dan dapat dimusnahkan di tahun depan atau 1 tahun berikutnya. Jadi 2 tahun ditambah 3 tahun ditambah 1 tahun lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian dari saya. Bisa bagus nih. Ya, terima kasih kepada Mbak Ana untuk paparannya. Sekarang eh, sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand atau bisa catat di kolom chat kalau ini. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau sudah paham semua tentang klasifikasi arsip fasilitatif serta cara pemberkasannya dimulai dari primer, sekunder, dan tersier? Boleh dari Kantah Kabupaten Langkat? Ya, ini untuk pertanyaannya dari Kantor Pertanian Kabupaten Langkat, Mbak Ana. Izin bertanya Ibu terkait adanya berkas di gudang sudah sekian lama namun belum pernah diidentifikasi sehingga kondisinya sudah rusak. Apakah langsung bisa dimusnahkan? Izin Mbak Ana, mohon untuk dijawab. Iya, izin Bapak Ibu dari Kantah Kabupaten Langkat. Jadi sebenarnya ini bisa dilihat kita identifikasi dulu risk manajemennya sebesar apa kerusakannya, apakah dia berat, sedang atau rusak ringan gitu. Jadi kalau misalnya rusak berat itu bisa dikategorikan sebagai arsip terdampak bencana. Jadi informasinya sudah tidak bisa kita baca lagi, itu pengusulannya pun berbeda. Jadi usulannya itu nanti bisa melakukan prosedur yang dengan memberitahu kami dulu bahwa ini kami punya arsipnya rusak, nggak bisa lagi dibaca, tidak bisa kami identifikasi kembali, itu bisa nanti bersurat ke kami, nanti kami akan lihat, kita akan identifikasi sama-sama, lalu kita akan ajukan ke ANRI bagaimana prosedur pemusnahannya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kalau izin bertanya Ibu Ana, kalau untuk undangan, kode klasifikasinya berapa? Oh, untuk undangan ini, izin Bapak Dani, untuk undangan ini bisa dilihat dari halnya itu undangan mengenai apa. Misalnya untuk undangan mengenai misalkan tentang pemusnahan arsip gitu, itu bisa diambil dari TU 0204. Itu bisa dilihat juga di berbagai contoh lainnya di permen, itu bisa dilihat karena tergantung dari
hal apa sih yang dibahas pada undangan itu, seperti itu. Gitu, Mbak Gusni dan Bapak Dani ya. Oke. Untuk undang dari Satker Kantah Kota Semarang, saya izin untuk undangan yang sudah ditindaklanjuti retensinya berapa tahun. Jadi, nah izin dari Bapak Ibu dari Kantah Kota Semarang kembali yang tadi sudah saya sampaikan bahwa undangan bisa dilihat dari itu tentang apa, mengenai apa. Nanti bisa dilihat di JRA-nya. Jadi bukan serta-merta undangan bisa dimusnahkan 2 tahun gitu. Itu nggak bisa, itu harus dilihat dari halnya apa sih, dalam rangka apa sih itu undangannya, seperti itu. Dari Kantah Kota Semarang ya Bapak Ibu. Apakah sudah jelas ataukah ada pertanyaan lagi? Izin Ibu dan Bapak dari Kantah Kabupaten Langkat, apakah sudah jelas penjelasan dari Mbak Ana? Untuk Bapak Dani, sudah jelas Bapak? Ataupun dari Satker Kantah Kota Semarang ya? Mungkin kalau masih kurang jelas bisa untuk disampaikan kembali Bapak dan Ibu supaya nanti dibantu jelaskan oleh Mbak Ana. Izin bagus nih, kebetulan rekan di samping saya tadi juga nanya, gimana sih, apakah nanti dalam satu surat itu yang tadi disimpan di tempat yang sama gitu ya, disimpan di berarti di sama-sama di tersiernya gitu. Misalnya tadi dia bertanya, jika surat masuk dan keluar berarti harus disimpan dalam tab yang sama, tab tersier yang sama. Itu benar, jadi baik surat masuk, surat keluar disimpan dalam satu tempat yang sama. Jadi nanti letaknya ada di paling terakhir dari tab ini. Jadi di bagian tersiernya. Seperti itu. Oke. Izin Mbak Ana, ini ada Ya. pertanyaan lagi dari Mas Noval ya. Pertanyaannya tentang terkait klasifikasi arsip secara manual, misalnya arsip tekstual, bila dikaitkan ke era digital saat ini, seringkali kita temukan bahwasanya pemberkasan arsip secara digital, baik dari aplikasi Srikandi, dari Andri maupun e-Office. Nah, apakah kita melakukan pemberkasan arsip secara digital di aplikasi yang tersedia? Apakah kita berkaskan secara manual arsip tekstualnya? Mohon infonya Mbak terkait segi efektif dan efisiennya dalam pemberkasan digital Mbak Ana. Jadi izin menjawab Bapak Naufal. Jadi memang kalau misalnya kalau kita pikirkan kembali, kalau sudah ada nih misal di e-office, terus kita print lagi, memang sangat tidak efektif dan sangat tidak efisien. Tapi menghitung bahwa kalau misalnya kita masih sangat bergantung pada arsip yang di secara tekstual gitu, kita masih sangat bergantung pada itu untuk pembuktian, untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita masih butuh untuk diberkaskan, baiknya memang secara digital dan diberkaskan secara juga tekstualnya. Kalau kami kebetulan masih diberkaskan antara kedua itu, jadi kita simpan juga di filing kabinet, kami print, kami letakkan di sana.
Tapi kalau misalnya memang sudah digital 100%, baiknya kita download saja gitu, kita simpan di server. Lalu sama aja, tapi ini bukan dalam bentuk map kita menyimpannya, tapi dalam bentuk file. File nanti ada subfile-filenya lagi. Misalnya yang paling pertama filenya TU, yang kedua TU01, lalu ada lagi di dalamnya TU0102 seperti itu. Kalau untuk yang digitalnya. Jadi nanti bisa coba diimplementasikan seperti apa mudahnya, asalkan kita enggak, kalau misalnya itu memang sudah kita berkaskan dan sudah kita simpan. Seperti itu, Bapak Noval. Apakah kurang jelas atau atau Bapak Novel gimana, Pak? Sudah jelas atau sudah, Mbak Ana? Terima kasih sama-sama, Bapak. sama-sama Bapak. Ini ada pertanyaan juga, Mbak, dari Ibu Nisah. Untuk surat tugas kode klasifikasinya seperti apa ya? Karena di Permen klasifikasi arsip terkait surat tugas tidak ada kode klasifikasinya, Mbak Ana. Izin Ibu Nisa. Jadi kalau surat tugas itu memang itu jenisnya ya, bukan kegiatannya. Jadi kalau misalnya kode klasifikasi itu diambil dari jenis kegiatannya mengenai apa. Apakah itu tentang pengukuran atau apa. Nah, itu diambilnya dari kode klasifikasi pengukuran. Seperti itu, Ibu Nisa. Ibu Nisa sudah jelas, Ibu? Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Ana. Dari Baik. Ibu Yunani Cahaya. Mbak, kalau untuk bukti pengeluaran atau kwitansi pembayaran honor di tahun 2011, apakah boleh kami ajukan pengusulan untuk pemusnahan, Mbak Ana? Ini izin bagus nih dan Ibu Yunani Cahaya, untuk pengeluaran kwitansi pembayaran, saya sekalian untuk ini kali ya, sekalian share screen sebentar Bapak Ibu. Saya cari dulu tentang peraturannya. Peraturan dan nomor. Jadi izin Bapak Ibu, kalau kwitansi itu masuknya ke dalam dokumen pembayaran keuangan. Nah, ini bisa dilihat untuk dokumen pembayaran keuangan. Ini ada SPM, ada SPP, SP2D, pengajuan penarikan kas, dan bukti tagihan lain. Ini masuknya adalah dokumen pembayaran keuangan termasuk kwitansi yang menyertainya. Jadi retensi aktifnya adalah 2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai. Jadi jangka waktu penyimpanan ini dihitung setelah arsip tersebut sudah diperiksa. Misalnya arsip tahun 2011 tadi ya. Tahun 2011 itu baru bisa diusulkan, bisa 2011 sudah diperiksa 2 tahun berikutnya, yaitu berarti 2011 ditambah 2 tahun, berarti kita hitungnya dari 2013. Nah, dari 2013-nya ini baru dihitung retensi aktif. 2013 ditambah 2 tahun berarti 2015, ditambah lagi 5 tahun berarti 2020, dan bisa diusulkan musnah di tahun berikutnya, yaitu tahun 2021. Izin kalau misalnya saya salah menghitung atau ada koreksi, tapi biasanya kami menghitung seperti itu. Jadi setelah dicetakan ditambah 2 tahun, biasanya itu pemeriksaannya selama 2 tahun itu, terus ditambah lagi retensi aktif 2 tahun, ditambah retensi inaktif 5 tahun, ditambah lagi 1 tahun.
penambahan 1 tahun ini dihitung berarti dalam 1 tahun ke depan sudah bisa dimusnahkan. Makanya ditambah lagi 1 tahun setelah penambahan retensi aktif dan retensi inaktif. Seperti itu Bapak Ibu. Berarti tadi 2011 ditambah 2 tahun 2013 ditambah 2 tahun lagi itu 2015 ditambah 5 tahun 2020 dan tahun 2021 berarti sudah bisa diusulkan musnah. Seperti itu Ibu Yunani Cahaya. Baik, Ibu Yunani, bagaimana Bu? Sudah jelas atau masih kurang ya Bu ya? Nanti bisa dijelaskan ulang oleh Mbak Ana. Kalau memang sudah jelas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Mbak Safira, apakah kami dari teman-teman dari seksi survei bisa memakai kode klasifikasi TU, misalnya kode UP, Mbak Ana? Iya, Ibu izin menjawab Bu Safira. Jadi memang kalau misalnya eh, kita sebagai yang menciptakan aplik itu tidak terbatas. Jadi kita bisa menggunakan kode UP, bisa juga menggunakan kode-kode substantif, klasifikasi substantif lainnya seperti itu. Kalau misalnya dari seksi survei itu bisa menggunakan kode klasifikasi dari fasilitatif lainnya. Misalnya bisa juga kode tentang TU, bisa juga dengan kode KU, itu tergantung dari masalah apa yang ada di arsip itu gitu. Jadi tentang kegiatan tentang apa. Jadi nggak harus melulu harus tentang sama. Misalnya kami dari kearsipan harus pakai menggunakan kode klasifikasi kearsipan. Itu enggak. Itu bisa kami menggunakan kode yang lain, TU, bisa juga dari misalnya tentang kebetulan tentang substantif. Nah, itu juga bisa gitu. Lalu berikutnya izin membacakan pertanyaan. Izin bertanya terkait pembuatan surat tugas untuk Kepala Kantor Pertanahan Boyolali, penandatangan ST tersebut atas nama KKM BPN Jateng. Namun untuk lokasi pada penandatangan Kota Semarang, bagaimana cara mengubah menjadi Boyolali? Izin untuk ini terkait dengan e-office ya Ibu Dewi ya. Ini akan kami tindak lanjuti dulu ya Bu. Saya akan bertanya dulu ke yang bersangkutan terkait dengan penandatanganan ini. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut ya, mungkin bisa lewat WhatsApp atau lewat grup, nanti akan kami sampaikan. Izin bagus nih. Ya, terima kasih Mbak Ana atas penjelasannya. Untuk Bapak dan Ibu yang pertanyaannya mungkin belum. Izin bagus nih, mohon maaf, motong nih. Ini kan ada yang nanya nih Mbak, Ya. terkait penandatanganan ST, karena penandatanganan ST tersebut atas nama KKM BPN Jateng, namun untuk lokasi penandatangannya Kota Semarang. Ini cara mengubah lokasi penandatangannya menjadi Boyolali, ini seperti apa? Ini, oh sudah dibalas sepertinya ya, nanti. Oh, nanti ini sudah disampaikan izin Ibu Dewi terkait karena ini terkait dengan penandatanganan sudah ditindaklanjuti oleh rekan saya. Lalu izin bagus nih, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Ana untuk paparannya dan penjelasannya ya. Untuk Bapak dan Ibu, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab. Mungkin dapat ditanyakan di grup kearsipan perregional atau akan kami jadikan bahan diskusi di mabar kita selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan mulai kuis Kahoot ya Bapak Ibu. Silakan kepada Mbak Tian.
Untuk game pinnya 474 4460. Silakan bergabung Bapak dan Ibu. Sudah ada Mai, Stella di sini. Oke. Rara, Chanesha. Ya, sudah bergabung Ibu Atun di sini. Ini baru ada 44 partisipan dari 274 peserta. Ayo Bapak dan Ibu yang belum bergabung. Sepertinya sudah bisa dimulai ya, Mbak Tian. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang klasifikasi arsip. Ayo, apa nih? Ataukah Permen nomor 10 tahun 2018, nomor 10 tahun 2019, nomor 8 tahun 2020, atau nomor 8 tahun 2021? Sini udah ada 57 jawaban. Ya, jawabannya Permen nomor 10 tahun 2018 nih. Kita lihat
yang paling cepat dan benar siapa? Ya, di sini ada Yudi, Agustin, F, Dayang, dan Yum Yum. Selamat kepada Pak Yudi, Pak Agustin masih ada di posisi pertama. Lanjut. Klasifikasi arsip di lingkungan kementerian disusun berdasarkan klasifikasi fasilitatif dan substantif, klasifikasi fasilitatif dan inaktif, klasifikasi dinamis dan statis, klasifikasi substantif dan aktif. Tadi udah dijelasin Mbak Ana nih, Bapak Ibu. Ya, jawabannya klasifikasi fasilitatif dan substantif. Bukan dinamis dan statis ya, Bapak Ibu. Untuk yang benar dan tercepat, wah nih Agustin nih, nomor 1 ada Tema dan Mbak Diai, Adita juga Mai. Lanjut Mbak. Di bawah ini merupakan pengelompokan arsip yang berkaitan dengan fungsi fasilitatif, kecuali perencanaan, kepegawaian, penataan kawasan, atau keuangan. Ya, jawabannya penataan kawasan. Lanjut, Mbak. Oh, di sini ada Mbak Diai. Lalu ada Tema, Mai, Maus Kantor nih, Bapak Ibu. Ada Yum Yum. Lanjut, Mbak. Skema klasifikasi harus disusun secara berjenjang atau bertingkat, mulai dari masalah pokok submasalah sub-submasalah, sub-submasalah masalah pokok sub-submasalah, submasalah sub-submasalah masalah pokok sub-submasalah sub-submasalah. Jawabannya adalah masalah pokok, submasalah, dan sub-submasalah. Ya, kita lihat untuk scoreboardnya. Oh, masih Mbak Diai ini ya. Di paling pertama, nomor 1, lalu ada Tema, Stella, Widi, PHPT, dan F. Ya, lanjut Mbak Tian. Kode klasifikasi untuk layanan arsip adalah A. TU 0203, B. TU 0204, C. TU 0201, atau D. TU 0202. Ayo nih, tadi udah dibocorin sama Mbak Ana ya pada paparan materi tentang klasifikasi arsip. Ya, jawabannya TU 0202. Masih banyak yang salah nih Bapak Ibu. Ada yang menjawab TU 0201. Untuk juaranya, juara 3 ada Ibu Mai. Juara 2-nya Tema. Juara 1-nya Mbak Diai. Selamat Mbak Diai. Mungkin Mbak Diai boleh join. Say hi. Selamat. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu dalam kuis Kahoot, rangkaian acara kita hari ini, Mabar episode 19. Wah, ada yang raise hand. Ya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan kita hari ini. Acara Mabar dimulai tadi dari
paparan dari Mbak Ana, lalu diselingi dengan kuis Kahoot. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kegiatan kita sehari-harinya di kantor ya Bapak Ibu. Saya dengan Gusni mengucapkan terima kasih. Sebelum itu kita bisa foto bersama Bapak dan Ibu. Sambil salam arsip ya Bapak Ibu. Untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya langsung di grup kearsipan regional Bapak Ibu masing-masing ya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusni. Sama kasih, Mbak. Ibu. Sama-sama Mbak Ana.